Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku bersiap-siap mendorong gerobak bakso kelilingku. Udara dingin menyelimuti kompleks perumahan yang terkenal angker. Kompleks ini terkenal karena sering terjadi kejadian-kejadian mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Aku adalah seorang penjual bakso keliling yang sudah bertahun-tahun menjajakan daganganku. Meskipun kompleks ini terkenal angker, namun hasil penjualan di sini cukup menjanjikan. Warga sekitar sangat menyukai bakso buatanku. Malam itu, gerimis tipis turun, menambah kesan mencekam. Jalanan sepi dan hanya suara derit roda gerobak yang terdengar. Aku mendorong gerobakku menuju sudut-sudut kompleks yang biasanya ramai pembeli. Saat melewati sebuah rumah tua yang terbengkalai, aku merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Rumah itu sudah lama tidak berpenghuni dan banyak cerita seram yang beredar tentangnya. Katanya, rumah itu dihuni oleh arwah gentayangan. Tiba-tiba, dari arah rumah tua itu, aku mendengar suara langkah kaki yang berat. Langkah kaki itu terdengar sangat jelas, seolah ada seseorang yang sedang berjalan menuju ke arahku. Aku berhenti dan menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai merayap di hatiku. Aku berusaha mengabaikan suara itu dan melanjutkan mendorong gerobak. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Aku mempercepat langkahku, berharap bisa segera sampai di tempat yang lebih ramai. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang pelanggan setia, Pak Joko. Aku berhenti dan melayani permintaannya, namun, perasaanku masih belum tenang. Aku merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Pak Joko memperhatikanku dengan heran. "Kenapa, Mas, kamu kelihatan pucat?" tanyanya. Aku hanya tersenyum kaku dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan. Jalan yang aku lewati semakin gelap dan sepi. Lampu-lampu jalan tampak redup, menambah suasana menyeramkan. Aku mulai mendengar suara aneh lagi. Kali ini seperti suara tawa yang menggema di sekitar. Aku mencoba tetap tenang dan terus berjalan. Namun, di tikungan berikutnya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di depan sana, ada sosok putih yang berdiri kaku, menghalangi jalanku. Sosok itu adalah pocong. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih dengan ikatan yang longgar. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahku. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa dan hampir saja lari meninggalkan gerobakku. Namun, aku sadar bahwa meninggalkan gerobak bukanlah pilihan. Aku mencoba mengumpulkan keberanian dan berjalan perlahan mendekati pocong itu. Aku berharap itu hanya bayangan atau imajinasiku saja. Semakin dekat, semakin jelas sosok pocong itu. Aku bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Aku berhenti beberapa meter di depannya, tidak mampu bergerak lebih dekat lagi. Tiba-tiba, pocong itu melompat mendekat. Aku terkejut dan mundur beberapa langkah. Rasa takut yang luar biasa membuat kakiku gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pocong itu kemudian berhenti dan hanya berdiri di situ, seolah-olah sedang memperhatikanku. Aku mencoba menguasai diri dan berpikir jernih. Aku ingat, ada orang yang pernah mengatakan bahwa sosok seperti ini tidak boleh ditunjukkan rasa takut. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang bergetar, "Apa yang kau inginkan?" Pocong itu tidak menjawab, ia hanya berdiri kaku dengan tatapan kosong. Aku mencoba berdoa dalam hati, berharap sosok itu pergi. Namun, pocong itu tetap berada di sana. Aku mulai merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulang. Dengan segala keberanian yang tersisa, aku melangkah maju, mencoba melewati pocong itu. Aku yakin kalau aku tetap tenang, sosok itu tidak akan menggangguku. Namun, ketika aku melewatinya, aku merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh bahuku. Aku menoleh dan melihat bahwa pocong itu mengulurkan tangannya yang kaku ke arahku. Aku terkejut dan berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Gerobak bakso yang aku tinggalkan menjadi korban ketakutanku. Setelah berlari beberapa meter, aku berhenti dan mencoba menenangkan diri. Aku berpikir, mungkin aku harus kembali untuk mengambil gerobakku, tapi rasa takut masih terlalu besar. Saat aku sedang berpikir, aku mendengar suara gerobak bakso yang didorong. Aku menoleh ke belakang dan melihat gerobakku bergerak sendiri. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku tahu, ini bukanlah hal yang wajar. Aku mencoba untuk berpikir jernih dan mendekati gerobakku dengan hati-hati. Namun, gerobak itu tiba-tiba berhenti dan terdengar suara tawa lagi. Aku merasa bulu kudukku meremang. Suara tawa itu sangat mengerikan dan terdengar sangat dekat. Aku mencoba mencari sumber suara, namun tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku memutuskan untuk cepat-cepat pergi dari tempat itu. Aku mendorong gerobakku dengan cepat.
berharap bisa segera sampai di jalan yang lebih terang dan ramai. Namun, langkah kakiku terasa semakin berat. Di tengah perjalanan, aku merasakan seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Aku terus berjalan tanpa menoleh, berusaha mengabaikan perasaan itu. Namun, suara langkah kaki semakin jelas terdengar. Aku tidak bisa lagi menahan rasa takut. Aku berlari dengan cepat sambil mendorong gerobakku. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di belakangku. Yang penting aku bisa keluar dari kompleks angker ini. Setelah berlari beberapa lama, aku akhirnya sampai di jalan utama yang lebih terang dan ramai. Aku berhenti sejenak untuk mengatur napas. Perasaanku sedikit lega, meskipun bayangan pocong itu masih menghantui pikiranku. Malam itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku tidak ingin mengambil risiko lagi. Aku merasa pengalaman ini sudah cukup untuk membuatku kapok berjualan di kompleks tersebut. Ketika aku sampai di rumah, aku menceritakan kejadian tersebut kepada istriku. Dia terkejut mendengar ceritaku dan menyarankan agar aku tidak lagi berjualan di kompleks angker itu. Namun, aku tahu, mencari rezeki tidak semudah itu. Esok harinya, aku tetap memutuskan untuk berjualan lagi. Aku mencoba menghilangkan rasa takut dengan berpikir positif. Mungkin kejadian semalam hanya sebuah kebetulan yang tidak akan terulang lagi. Namun, malam itu, kejadian serupa kembali terjadi. Saat melewati rumah tua yang sama, aku kembali merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Suara langkah kaki dan tawa menyeramkan kembali terdengar. Aku merasa ada yang tidak beres, seolah-olah ada yang ingin menyampaikan pesan padaku. Aku mencoba tetap tenang dan melanjutkan perjalanan, namun ketakutan mulai menguasai diriku. Ketika aku hampir sampai di rumah Pak Joko, aku melihat sosok pocong itu lagi. Kali ini, dia berdiri di tengah jalan, seolah-olah sedang menungguku. Aku merasa tidak punya pilihan lain selain menghadapi sosok itu. Dengan tangan gemetar, aku mendekati pocong itu. Aku berkata dengan suara yang lebih tegas, "Apa yang kau inginkan dariku?" Namun, seperti sebelumnya, pocong itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri kaku di tempatnya. Aku mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takut. Aku ingat kata-kata orang tua yang mengatakan bahwa sosok seperti ini tidak boleh ditakuti. Aku melangkah maju, mencoba melewatinya lagi. Ketika aku melewati pocong itu, aku merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Tiba-tiba, pocong itu menghilang begitu saja. Aku terkejut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku melanjutkan perjalanan dengan perasaan was-was. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Malam itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan pocong itu terus menghantui pikiranku. Aku merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok itu, tapi aku tidak tahu apa. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah tua itu. Aku bertanya kepada warga sekitar tentang sejarah rumah tersebut dan apakah ada kejadian aneh yang pernah terjadi di sana. Dari cerita warga, aku mengetahui bahwa rumah tua itu dulunya milik seorang pengusaha kaya yang meninggal secara misterius. Setelah kematiannya, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah itu, termasuk penampakan pocong. Warga sekitar percaya bahwa arwah pengusaha itu masih gentayangan dan mencari sesuatu yang belum terselesaikan. Aku mulai berpikir, mungkin arwah itu ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Malam berikutnya, aku kembali berjualan di kompleks itu. Aku bertekad untuk mencari jawaban atas kejadian-kejadian aneh yang kualami. Aku membawa beberapa peralatan doa dan berdoa sebelum memulai perjalanan. Ketika aku melewati rumah tua itu lagi, aku merasakan hawa dingin yang sama. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Seperti yang sudah kuduga, pocong itu kembali muncul di hadapanku. Aku berhenti dan menatapnya dengan tenang. Aku mencoba berkomunikasi dengan arwah itu, berharap bisa mendapatkan jawaban. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyaku dengan suara yang tegas. Pocong itu masih diam, namun aku merasakan adanya perubahan di sekitarku. Hawa dingin mulai berkurang dan suasana menjadi lebih tenang. Aku merasa ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku menutup mataku dan berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan. Setelah beberapa saat, aku membuka mata dan melihat pocong itu menghilang perlahan. Aku merasa lega, namun juga penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pengusaha yang meninggal itu. Dari penuturan warga, aku mengetahui bahwa pengusaha itu meninggalkan surat wasiat yang belum ditemukan. Banyak yang percaya bahwa arwahnya tidak tenang karena surat wasiat itu hilang.
Aku merasa bahwa aku harus menemukan surat wasiat itu untuk membantu arwah pengusaha tersebut. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tua itu dan mencari surat wasiat yang hilang. Malam itu, aku masuk ke dalam rumah tua yang angker. Suasana di dalam rumah sangat menyeramkan. Banyak perabotan yang sudah berdebu dan suasana gelap menambah kesan angker. Aku menyusuri setiap ruangan, mencari petunjuk tentang surat wasiat yang hilang. Aku merasa ada sesuatu yang menuntunku, seolah-olah arwah pengusaha itu membantuku menemukan apa yang dia cari. Setelah beberapa saat mencari, aku menemukan sebuah peti tua di salah satu ruangan. Aku membuka peti itu dan menemukan sebuah surat yang sudah usang. Aku yakin ini adalah surat wasiat yang dicari. Aku membaca surat itu dan terkejut dengan isinya. Ternyata, pengusaha itu meninggalkan sebagian hartanya untuk warga sekitar yang membutuhkan. Namun, surat wasiat itu tidak pernah sampai ke tangan yang berhak. Aku merasa harus segera menyampaikan surat ini kepada pihak yang berwenang. Aku keluar dari rumah tua itu dengan perasaan lega. Aku merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Setelah surat wasiat itu diserahkan kepada pihak berwenang, kehidupan di kompleks itu kembali normal. Tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi. Aku merasa bahwa arwah pengusaha itu sudah tenang. Pengalaman ini membuatku belajar banyak hal. Aku belajar untuk tidak takut dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku juga belajar untuk selalu berbuat baik dan membantu sesama. Aku kembali berjualan bakso keliling dengan perasaan yang lebih tenang. Kompleks yang dulu terkenal angker, kini menjadi tempat yang lebih damai. Warga sekitar pun merasa lebih aman dan nyaman. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan, namun aku bersyukur bisa melewatinya. Aku merasa lebih kuat dan lebih berani menghadapi tantangan hidup. Hingga kini, setiap kali aku melewati rumah tua itu, aku selalu mengingat pengalaman yang kualami. Aku merasa bahwa arwah pengusaha itu telah menemukan kedamaian dan aku pun merasa damai. Pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Sebagai penjual bakso keliling, aku akan terus berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan berbuat baik kepada sesama.